7, yaitu tentang configuring resource to launch an instance with public access. Jadi nanti di lab ini kita akan mengkonfigurasi resource untuk menjalankan instance dengan akses publik ya. Adapun di sini tujuan pada lab ini, yang pertama, sini akan membuat network public, mengatur router, kemudian mengatur security group, serta membuat keypair dan voting IP. Jadi nanti menjalankan instance atau VM yang bisa diakses lewat internet atau networknya nanti. Seperti biasa, persiapan awal di sini kita akan menyiapkan semua resource-nya. Di sini saya pakai alat bantu agar kita lebih mudah untuk copy paste. Ini kita enter. Nah, di sini dia mulai menyiapkan semua resource yang dibutuhkan. Dia mulai membuat create admin producer operator 1, creating user in production, nanti namanya developer 1, kemudian verifikasi image-nya dia pakai ini ya, punya image-nya untuk si OpenStage ini. Kemudian membuat network-nya, ini ada production network 1, ada production subnet, ada network and subnet. Kalau sudah di sini ada beberapa langkah-langkahnya, ada instruksi. Kita tampilkan solusi. Kita di sini login sebagai developer operator 1. Jadi kalau kita udah login, dia akan masuk seperti ini ya. Kita tunggu sampai sukses semuanya. No problem.
sini line IP-nya 172.25.250/24. Ada DHCP-nya dimatikan manual IP. Kemudian location pool IP yang bisa dipakai. Enter. Kalau tadi di network kan ada yang namanya, yang kita buat network tadi ada namanya eksternal. Jadi eksternal artinya dia keluar, jadi bisa IP public. Kalau internal dia private. Kenapa tadi di networknya ada share ya? Share artinya supaya nanti bisa dipakai banyak project, bisa di share. Kalau flat, provider network tipe flat ini supaya dia nanti networknya nggak pakai VLAN. Kita lihat di bagian ini allocation poolnya, kita cek berapa di di mana, di pengaturan subnetnya. Ya, pokoknya sama lah ini. Lanjut lagi, sekarang ganti masuk sebagai developer. Oke, ini sudah masuk ya, tadi kan operator, sekarang developer. Lanjut lagi, OpenStack router, membuat routernya. Pakai pertama kalau di OpenStack ini tentunya pakai perintah OpenStage ya. Kemudian membuat apa, terus baru perintah create. Ada keterangan di bawahnya. Oke, dia sudah kebuat. Untuk bagian router yang paling dilihat di sini tentu saja bagian name-nya ADUS Production Router 1, sesuai yang dibuat di sini. Keterangan ini ya. Production Router 1, kita coba cek lihat. Production Router 1. Oh, ini name-nya. Benar ya. Oke, selanjutnya di sini connection connect the router to the production subnet 1 project subnet. Kita menambahkan ya untuk di bagian si router ini. Dia akan menghubungkan si router ini ke network internal. Oke, di sini nggak ada output apa-apa ya. Kemudian di sini set the provider data center as the external gateway to the router. Kita akan setting si router ini supaya dia, coba kita cek lagi perintahnya ini suruh apa, external gateway, supaya dia terhubung ke external gateway, ke internet eksternal. Jadi ini tadi kan dari network internal ke network yang eksternal ya, ke internet. Eksternal ke internet, ke internet. Nggak ada output apa-apa. Di sini membuat security group. Ini sudah ada keterangan namanya security groupnya apa, yaitu production ini security group 1. Kemudian ada roles, ada
TCP pakai port 22, kalau dapat pakai dua port 2280. ICMP juga di sini ada cara-cara membuatnya. Buat security group dari sama OpenStack, kemudian kita mau buat security group, jadi security group. Apa yang dilihat? Namanya harus production security group, harus sama yang seperti yang di table. Selanjutnya DD rules, kita tambahkan group rules ya. Tambahkan dulu SSH, pakai port 22, jadi nanti dia SSH remote-nya untuk remote ke instance atau ke VM nya pakai port 22. Nah tadi ada 2 port ya, kita pakai port 22 untuk TCP. Nanti yang kita lihat bagian ingress port range nya 22, karena tadi kita buatnya portnya 22, kemudian protokolnya TCP ya. Nih, create protokol TCP. TCP sama. Selanjutnya tambahkan rule HTTP. Oke, ini baru yang untuk HTTP kita pakai port yang 80. Security group. Not found. Kita ulangi, coba. Oke, kita cek portnya, harus port 80, protokol TCP bener. Oke, namanya name-nya nggak ada. Name-nya nggak ada. Emang nggak ada ya name-nya. Selanjutnya ICMP protokol. ICMP OpenStack group protokol skate group. Protokol ICMP.
nanti hanya tertentu yang bisa akses ya, misalkan owner. Kalau pakai yang ini dia wajib untuk SSH. Oke, sudah. Selanjutnya open floating IP. Kita akan floating IP. Nah, kita cek nanti ya. Kita simpan IP yang muncul, IP floatingnya berapa. Kalau di sini kan terakhirnya 154. Kita cek milik kita berapa. Apakah akan berhasil? Coba kita. Nah, dia mencoba buat kita cari floating IP-nya berapa. Nah, 108. IP saya 108. 250 108. 250 108. Kita cek lagi coba 250 108. Benar 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 benar. Selanjutnya di sini create in instance buat VM-nya. Nah, production server 9. Kita buat server 9. Seperti biasa buat instance harus pakai image ya, pakai template. Flow for hardware. Ini buat security group. Aduh. Aduh, ini salah ya. Gak bisa ini. Nah, error.
Coba kita cek langkah selanjutnya itu buat apa. Oh, ini pasang atau menambahkan floating IP yang tadi kita lihat ya, kita tadi udah lihat floating IP-nya berapa. Nah, ini sudah sesuai ya. Kita pasang IP-nya di sini sesuai IP yang teman-teman punya atau yang keluar tadi saat kita cek 108. Oke, sudah. Selanjutnya coba di tes web servernya. Terus ini juga sesuai dengan rating ya, 08. Waduh, salah, ini nggak bisa ini di enter. Kita ulangin lagi langkah-langkahnya. 108. Oke, sama ya seperti yang ada di sini. Oke, coba lagi log SSH. Coba SSH. Ini masih pakai IP kita, IP floating. Aktif web console, coba kita lihat aktif web console. Kemudian kita coba ping. Ini nanti harus bisa di ping ya. Oke, dia kalau misalkan nggak berhasil, dia akan muncul pesan tim out ya. Dia berhasil, artinya dia sudah terhubung ke internet untuk instansi atau untuk VM-nya. Kemudian exit, kita keluar dari VM-nya. Exit. Udah close. Oke, sudah. Kita coba cek. Oke, dia sudah bisa ya, berhasil untuk chapter berapa ini tadi? Chapter 7. Dia sudah selesai. Jadi tadi IP public network kita gunakan untuk sebagai jalur keluar ke internet, sedangkan router dia sebagai penghubung internal ke eksternal. Ada buat security group untuk pengamanannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang chapter 7. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek.